Hai semua, kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang Bank Sentral. Bank Sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan yang berkaitan dengan keuangan atau kebijakan moneter di negara tertentu. Sejarah Bank Sentral. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu banque atau banca yang berarti bangku. Bankir Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi dengan duduk di belakang meja penukaran uang. Bank sentral pertama di dunia ialah Sveriges Riksbank. Kanselir Axel Oxenstierna mengusulkan mendirikan bank di setiap kota untuk mengatasi kekurangan koin agar uang beredar lebih cepat dan merangsang perdagangan. Sejarah bank sentral di Indonesia. Jauh sebelum kedatangan bangsa Barat, Nusantara telah menjadi pusat perdagangan internasional. Sementara di Eropa, merkantilisme telah berkembang menjadi revolusi industri dan menyebabkan pesatnya kegiatan dagang Eropa. Pada saat itulah muncul lembaga perbankan sederhana seperti Bank Van Lening di negeri Belanda. Lalu sistem perbankan ini dibawa oleh bangsa Barat yang mengekspansi Nusantara. Lahirlah bank pertama di Nusantara yang menjadi cikal bakal dunia perbankan di masa selanjutnya. Pada 29 Januari 1828 didirikan bank sirkulasi yaitu De Javasche Bank yang beroperasi berdasarkan oktroi Belanda. Tetapi pada masa pendudukan Jepang, operasional bank ini dihentikan. Kemudian masa revolusi tiba, terjadi dualisme kekuasaan antara Republik Indonesia dan Nika. Maka diadakan konferensi meja bundar. Ditetapkan De Javasche Bank menjadi bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat. Setelah menjadi bangsa dan negara yang berdaulat, RI menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953, berubahlah De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, bank sentral bagi Republik Indonesia. Indonesia juga memiliki bank sentral yang dinamakan dengan Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia ialah suatu lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari pengaruh pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Coba bayangkan, hari ini kita berbelanja kebutuhan bulanan dengan harga total sebesar Rp500.000. Lalu selanjutnya kita berbelanja bulanan dengan barang yang sama dengan kenaikan harga 2 kali lipat. Kenaikan harga yang berlebihan dan terjadi dalam waktu singkat seperti ini akan membuat kehidupan semakin sulit. Fenomena seperti ini disebut dengan inflasi. Perekonomian pada dasarnya membutuhkan inflasi dalam tingkat tertentu dan wajar untuk dapat tumbuh. Namun jika terjadi berlebihan akan sangat merugikan. Jadi memang sangat penting kan menjaga stabilitas harga atau nilai rupiah kita. Lalu, siapa yang bertugas menjaga dan memelihara kestabilan harga di Indonesia? Nah, ini adalah tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan moneter yang salah satu bentuknya menjaga kestabilan harga. Dengan kata lain, BI berusaha menjaga tingkat inflasi berada dalam target yang ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI. Bagaimana cara BI mencapai target inflasi tersebut? BI memiliki beberapa instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan, tapi yang paling penting dan sering digunakan yaitu suku bunga kebijakan BI atau biasa disebut dengan BI Rate. Susah menentukan tingkat BI Rate dilakukan oleh rapat Dewan Gubernur BI. Pengambilan keputusan terutama didasari oleh prospek pencapaian inflasi dan kisaran targetnya. Penentuan tingkat BI Rate ini akan mempengaruhi ekonomi dan inflasi di masyarakat. Apabila mereka melihat indikasi risiko meningkat dalam perekonomian seperti jumlah uang beredar terlalu banyak, defisit transaksi berjalan terlalu besar, hutang luar negeri naik, tekanan inflasi ke depan diperkirakan lebih tinggi dalam kisaran targetnya dan risiko faktor-faktor lain yang penting, maka BI akan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengendalikan risiko inflasi dan menjaga ekspektasi masyarakat. Di sisi lain, bila BI memandang tekanan inflasi ke depan terjaga, uang beredar cukup dalam perekonomian serta risiko ekonomi terjaga, BI Rate dapat diturunkan. Namun, kita juga perlu tahu bahwa inflasi di Indonesia juga dapat ditentukan oleh faktor lain, yaitu harga bahan makanan dan harga barang akibat kebijakan. BI juga menjaga inflasi daerah tetap stabil. Caranya, BI bekerja sama dengan berkoordinasi dengan pemerintah melalui forum kerjasama yang dinamakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Lalu, bagaimana BI Rate dapat mempengaruhi tingkat inflasi?
BI rate tersebut akan ditransmisikan melalui beberapa jalur seperti jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Jalur-jalur tersebut disebut dengan transmisi kebijakan moneter. Selanjutnya, kita akan membahas tugas-tugas Bank Sentral. Tugas Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia yang telah diterangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengaturan sirkulasi uang dengan cara menentukan dan menjalankan menurut kebijakan moneter. 2. Melakukan pengaturan dan mendorong kemudahan sistem pembayaran dan produksi. Selanjutnya, tugas Bank Sentral berkaitan dengan pemerintah. Tugas Bank Sentral terhadap pemerintah itu sendiri yaitu penyediaan kredit terhadap pemerintah, mengatur kas pemerintah, membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, mempunyai hak penuh terhadap pencetakan dan produksi uang, dan mempunyai hak tunggal terhadap pencetakan uang. Sedangkan tugas Bank Sentral dalam perbankan yaitu 1. Menentukan suku bunga, 2. Sebagai banker, 3. Melakukan pengembangan kredit yang sehat, 4. Melakukan pembinaan semua bank yang ada, 5. Melakukan pengaturan, pengontrolan, dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran, dan yang terakhir, melakukan support dan mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif. Terus, apa sih fungsi dari Bank Sentral? Fungsi dari Bank Sentral yang pertama adalah penerbit uang yang sah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan moneter. Ketiga, sebagai penyedia jasa perbankan dan sebagai pengelola pinjaman untuk pemerintah. Bank Sentral juga berfungsi sebagai kustodian dari cadangan bank umum. Yang kelima, sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah, baik di bidang nilai tukar maupun sebagai kustodian sekaligus mengelola cadangan devisa negara. Dan juga Bank Sentral berfungsi menjadi penasehat pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi. Bank Sentral suatu negara juga memiliki fungsi menjadi lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam kerjasama pengaturan moneter internasional. Dan masih banyak lagi fungsi lainnya dari Bank Sentral. Apa saja wewenang dari Bank Sentral? Berdasarkan Undang-Undang, Bank Sentral Indonesia memiliki 3 wewenang. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Terkait kebijakan moneter, wewenangnya terdiri dari menetapkan tingkat diskonto, cadangan minimum bank umum, serta mengatur kredit atau pembiayaan. Lalu, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi, serta melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Untuk wewenang terkait sistem pembayaran yaitu menetapkan penggunaan instrumen pembayaran, melaksanakan dan memberikan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, dan mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Untuk wewenang terkait bank yaitu mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan undang-undang, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, dan mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Mari kita bahas Dewan Bank Sentral Indonesia. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari seorang gubernur sebagai pemimpin, dibantu oleh seorang deputi gubernur senior sebagai wakilnya, serta sekurang-kurangnya 4 atau sebanyak-banyaknya 7 deputi gubernur. Masa jabatan yang berlaku bagi Dewan Gubernur adalah selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk jabatan yang sama sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya. Dewan Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR, serta Deputi Gubernur yang diusulkan oleh Presiden didasarkan pada rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. Meskipun diangkat oleh Presiden, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan,
tidak dapat hadir secara fisik selama jangka waktu 3 bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pilot atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap lainnya. Next, hubungan bank sentral. Hubungan bank sentral terdiri dari dua. Yang pertama, hubungan dengan pemerintah, dan yang kedua adalah hubungan internasional. Hubungan dengan pemerintah yaitu 1. Bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. 2. Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dalam sidang kabinet. 3. Memberikan pendapat dan pertimbangan mengenai RAPBN. Dan yang keempat, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan kewenangannya kepada DPR setiap 3 bulan sekali. Hubungan dengan internasional yaitu dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain dan organisasi lembaga internasional, dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman dari luar negeri, serta Bank Indonesia dapat bertindak atas nama negara di lembaga multilateral dan internasional. Demikian pembahasan ini kami sampaikan. Terima kasih.